Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali lagi bersama saya di channel Dangyang Cipta Rasa. Malam Jumat ini, saya seperti biasa menemani sahabat dengan sebuah kisah nyata misteri. Dan cerita nyata misteri malam ini, saya beri judul Pesugihan Kelong Sarad. Kisah ini diceritakan oleh Pak Saryo, nama samaran 48 tahun. Pak Saryo sehari-hari menjadi petani di sebuah desa di Jawa Tengah. Selain Pak Saryo bertani, di waktu senggang dia kadang pergi memancing di daerah pesisir Pulau Jawa. Selain hobi, memancing bisa menjadi pelepas penat setelah mengolah sawahnya. Suatu hari Pak Saryo bersama 5 kawannya pergi ke sebuah pantai yang terdapat banyak batu karangnya. Seperti biasa, Pak Saryo suka menginap kalau memancing di pinggir laut. Dia pun membawa perlengkapan bekal untuk beberapa hari. Kebetulan lokasi dia memancing merupakan lokasi baru yang Pak Saryo sendiri kurang begitu mengetahui medan yang terdapat banyak batu karang itu. Karena keasikan memancing, Pak Saryo sedikit terpisah jauh dari teman-temannya. Sore itu, Pak Saryo berjalan di antara bebatuan karang sambil membawa pancingan dan kantong berisi umpan dan bekal miliknya. Setelah beberapa saat berjalan, dia menemukan tempat yang sedikit tenang airnya. Tidak terlalu deras arus lautnya. Nah, di sini kayaknya nyaman untuk memancing. Tidak terlalu banyak gelombang, ujar Pak Saryo dalam hati. Kemudian dia segera memasang umpan dan mulai memancing sambil duduk di sebuah batu karang. Senja yang mulai temaram tidak Pak Saryo hiraukan. Dia asik memancing di sana. Saat asik memancing di karang, tiba-tiba di belakang Pak Saryo banyak sekali kelelawar yang keluar dari sebuah lubang yang sedikit tertutup rumput gantung di tepi tebing tepat di belakang Pak Saryo duduk. Pak Saryo berdiri mengamati lubang kecil itu. Dia melihat ada sesuatu di lubang tersebut, tapi terlihat samar-samar. Siapa itu? Kok ada perempuan di dekat lubang goa, melambai-lambaikan tangannya kepadaku? Gumam Pak Saryo. Hari hampir beranjak malam, suasana di tempat tersebut semakin gelap. Karena penasaran, Pak Saryo beranjak dari tempat duduknya mendekati lubang gua tersebut. Jalan yang terjal menuju lubang gua tidak Pak Saryo pedulikan. Dia penasaran akan sosok perempuan yang tadi dia lihat berdiri di dekat lubang gua. Pelan tapi pasti, akhirnya Pak Saryo sampai di lubang gua. Lalu dia mengeluarkan lampu senter dari dalam tas rangselnya. Perlahan dia memasuki gua tebing tersebut. Di gua yang sempit lubang masuknya itu, ternyata setelah 3 meter masuk ke dalam, terdapat ruangan yang cukup luas. Bau kotoran kelong atau kelelawar menyengat hidung Pak Saryo. Sesaat dia terdiam mengatur napas, beradaptasi dengan keadaan dan suhu ruangan gua. Pak Saryo mengamati pelan-pelan isi goa itu dengan lampu senter yang dia bawa. Di atap goa, stalagtitnya hampir penuh dengan kelelawar, dan di lantainya kotoran kelelawar menumpuk mengeluarkan bau yang menyengat. Saat lampu senternya sibuk menyoroti isi goa, tiba-tiba Pak Saryo melihat ada sosok perempuan berambut panjang memakai jubah hitam berdiri di sudut goa. Siapa di sana? Sedang apa kamu di sini? Teriak Pak Saryo di dalam goa, terdengar menggema, membuat kelelawar di sana berterbangan. Sosok itu mendekati Pak Saryo, melayang pelan, kemudian jarak 4 meter di depan Pak Saryo, dia pun berhenti.
Pak Saryo mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Rasa takut mulai dia rasakan. Lalu dia mencoba menyoroti wajah sosok perempuan misterius tersebut. Setelah lampu senternya tepat di bagian muka, terlihat jelas di hadapannya berdiri seorang perempuan tua beruban dengan memakai jubah hitam. "Jangan takut, Saryo. Aku tidak akan menyakitimu," ujar nenek tua tersebut dengan suara sedikit serak. "Kamu siapa? Kenapa tadi melambaikan tangan kepadaku?" tanya Pak Saryo sambil mengusap keringat yang membasahi wajahnya. Perempuan itu tertawa mengikik kemudian berkata, "Aku penghuni gua ini, Saryo. Aku bisa membantumu mewujudkan apa yang kamu inginkan. Aku tahu kamu lagi butuh biaya buat pengobatan istrimu," ujar nenek tua itu. Pak Saryo tersentak dan hampir terpeleset dari batu tempat dia berdiri. Dia heran kenapa nenek tua itu tahu kalau istrinya lagi sakit. "Kamu tahu dari mana kalau istriku sedang sakit?" tanya Pak Saryo penuh ketakutan. Nenek tua tadi tertawa kembali dan berkata, "Kau tidak usah tahu dari mana aku mengetahui kalau istrimu sakit, Saryo. Kamu pulang saja. Sediakan darah dari wadah kecil buatku setiap malam. Nanti aku bantu mencukupi apa yang kamu butuhkan." Setelah berkata begitu, nenek itu berubah menjadi sebuah kelelawar besar hitam, terbang hampir saja menyabet muka Pak Saryo. Pak Saryo dengan tergesa-gesa keluar dari lorong gua tersebut. Setelah berada di luar, angin laut menerpa wajah Pak Saryo, terasa begitu segar, yang sedari tadi merasa kegerahan dan ketakutan di dalam goa. Setelah agak tenang, Pak Saryo menghampiri lokasi teman-temannya memancing yang tadi berangkat bareng dari rumah. "Dari mana saja, Mas? Kok baru kelihatan? Aku tadi mencari sampean ke dekat karang itu tapi nggak ada," ujar salah satu teman mancing Pak Saryo. "Ah, aku di sana kok. Kamu aja yang tidak melihatku," jawab Pak Saryo, sengaja menyembunyikan kejadian dirinya yang menemukan sesuatu di dalam goa. Keesokan harinya, Pak Saryo dan rekan-rekan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Pak Saryo di rumah, dia menyimpan peralatan mancing, lalu menghampiri istrinya yang sedang terbaring lemah di kasur. Setelah ngobrol sebentar, Pak Saryo keluar dari kamar lalu duduk termenung di ruang tamu. Sambil merokok, dia berpikir dari mana cara dia mendapatkan uang buat biaya pengobatan istrinya yang sakit. Pak Saryo teringat ucapan nenek tua tadi di dalam goa. Apa aku harus mengikuti ucapan nenek tua itu ya? Malam harinya, jam 11 malam, Pak Saryo beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi hendak buang air. Saat dia melangkah melewati ruangan penyimpanan gabah hasil panen, dia melihat sesuatu yang asing di sana. Ada sesuatu berwarna hitam menempel di sudut langit-langit ruangan tersebut. Pak Saryo menghentikan langkah kakinya, lalu masuk ke ruangan itu. Dia mencermati apa yang menempel berwarna hitam itu. Ternyata seekor kelong atau kelelawar besar berbulu hitam pekat. Pak Saryo berteriak keras, tapi dari mulutnya tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa keluh. Pak Saryo teringat ucapan nenek tua yang kemarin malam bertemu di dalam gua karang di pinggir laut. Mungkin ini kelong suruhan nenek tua itu, ucap Pak Saryo. Karena rasa penasaran akan ucapan nenek tua itu, Pak Saryo keluar dari dalam rumah menuju kandang ayam miliknya sambil membawa sebilah pisau dapur dan sebuah mangkok.
Dia ambil salah satu ayam miliknya lalu dia sembelih. Darahnya disimpan di mangkok tersebut. Setelah itu, darah yang dia simpan dia bawa dan diletakkan di ruangan tempat penyimpanan gabah padi. Keesokan harinya, Pak Saryo bangun pagi-pagi sekali. Dia berjalan menuju tempat dia menyimpan darah ayam tadi malam. Pak Saryo terkejut karena di ruangan itu sudah banyak terdapat gabah yang berhamburan di lantai ruangan. Wah, dari mana gabah-gabah ini datang? Gumam Pak Saryo dalam hati. Dia segera memasukkan gabah yang berserakan itu ke dalam karung, dan setelah dimasukkan ke karung, menjadi 2 karung penuh. Bisa kaya kalau tiap hari begini, pikir Pak Saryo dalam hati. Setelah beres memasukkan gabah, Pak Saryo melirik ke tempat dia menyimpan wadah mangkok berisi darah. Betapa terkejutnya Pak Saryo karena darah ayam yang tadi malam penuh itu kini sudah tidak ada lagi. Kering tinggal mangkoknya saja. Berarti kalong itu yang meminum darah ini. Tapi nggak apa-apalah, cuma darah ayam, aku bisa menyembelihnya tiap hari. Gumam Pak Saryo dalam hati. Semenjak kejadian itu, hampir 2 hari sekali, Pak Saryo menyediakan darah di wadah mangkok, lalu dia simpan di kamar penyimpanan gabah. Dan pastinya, keesokan harinya akan datang banyak gabah berserakan di lantai. Istri dan anaknya tidak mengetahui kalau Pak Saryo melakukan perbuatan terlarang tersebut. Apalagi istrinya memang sudah tidak berdaya di tempat tidur. Pak Saryo perlahan menjual gabah-gabah padi tersebut, dan uangnya dia kumpulkan sampai akhirnya dapat membeli mobil L300. Dia pura-pura membuka usaha jual beli gabah dari petani. Padahal aslinya, gabah-gabah yang dia jual kebanyakan gabah dari hasil mencuri siluman kalong yang pernah ketemu di goa di pesisir pantai selatan. Setahun berlalu, Pak Saryo usahanya semakin maju dan berkembang. Dia sudah bisa membangun gudang khusus tempat penyimpanan gabah-gabah yang akan dia jual. Dia juga membeli beberapa bidang sawah untuk ditanami padi. Suatu malam Pak Saryo sempat menyelinap ingin melihat bagaimana sebenarnya kalong itu mencuri gabah-gabah padi. Jam 11 malam, kelong yang biasanya menempel di dinding penyimpanan gabah keluar melalui lubang angin di dapur rumahnya. Terbang berputar-putar sebentar lalu pergi meninggalkan rumah. 2 jam kemudian, kelong itu kembali lagi sambil menggigit gabah di mulutnya. Lalu gabah itu jatuhkan ke lantai. Dan ketika dilihat besok paginya, ruangan tersebut penuh dengan gabah berserakan. Saryo juga sempat mendengar di beberapa tetangga kecamatan di daerahnya ada orang-orang yang kehilangan gabah di gudang. Saat dicek pintu masih terkunci, tapi gabah-gabahnya hilang, tinggal karungnya yang berserakan di lantai. Seperti sengaja ditinggalkan karungnya saja. Pak Saryo pura-pura tidak mengetahui kabar-kabar tentang gabah-gabah yang hilang itu. Hingga suatu malam, Pak Saryo bermimpi didatangi nenek tua. Nenek itu berkata, "Sudah saatnya Saryo, aku mengambil hakku. Aku akan mengambil darah anak kesayanganmu." Pak Saryo sampai terbangun dari tidurnya. Dia bergegas lari ke kamar anaknya. Dia berteriak melihat anak bungsunya yang laki-laki sudah terbujur kaku dengan badan dan muka yang begitu pucat. Matanya terbelalak ke atas. Saat dipegang, nadi anaknya ternyata sudah meninggal. Pak Saryo menangis. Dia tidak menyangka kalau siluman kelong yang selama ini dia beri darah ayam buat melakukan aksinya mencuri gabah, ternyata dengan gampangnya membunuh anak kesayangannya. Kelong sarat yang selalu dia beri darah ayam kini hilang dari rumahnya. Berbulan-bulan sudah Pak Saryo bersedih. Akhirnya dia sendirian kembali mendatangi Goa Karang, tempat pertama bertemu dengan nenek tua.
siluman kelong sarat. Di dalam goa, dia tidak menemukan apa-apa selain ratusan bahkan mungkin ribuan kelong atau kelelawar besar dengan suara berisik dan bau kotoran yang menyengat, menempel di langit-langit. Pak Saryo berteriak-teriak memanggil nenek tua penghuni goa. Namun, tidak ada tanda-tanda nenek itu hadir dan ada di situ. Dia pun pulang ke rumah dengan langkah gontai. Beberapa hari kemudian, dia menjual mobil L300 miliknya. Dan juga gabah-gabah yang menumpuk di gudangnya, Pak Saryo juga menjualnya. Pak Saryo memilih menjadi petani kembali setelah anak bungsunya meninggal. Dia menjual semua aset yang bersangkutan dari hasil mencuri siluman kelong sarat. Pak Saryo sangat menyesal mau menerima tawaran siluman penghuni Goa Karang. Hingga akhirnya anak bungsunya menjadi korban. Kini Pak Saryo bertobat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah bertemu saya, Pak Saryo sudah tidak memiliki harta dari hasil bersekutunya dengan siluman tersebut. Wallahu a'lam.